Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi dan juga kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka adalah pewaris baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarisul ilmah, al ulama warasatul anbiya, man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan emas dan perak. Mereka para anbiya meninggalkan ilmu, karena pangkat ilmu, derajat ilmu lebih tinggi dari segala sesuatu. Sesungguhnya mereka para ulama, mereka adalah peninggalan baginda Nabi Muhammad, mereka adalah penerus Sayyiduna Muhammad, mereka adalah dari para pejuang-pejuang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Dan siapa orang yang memuliakan ulama, menghormati ulama, mencintai ulama, sungguh-sungguh mereka telah menghormati Allah dan juga Rasulnya. Waktu begitu juga sebaliknya, siapa orang yang benci dengan ulama, yang tidak hormat dengan ulama, maka sungguh mereka juga telah benci kepada Allah dan Rasul. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Begitu juga dari para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucunya Sayyiduna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad, para pemilik pangkat tinggi Sayyiduna Muhammad, para pemilik darah suci Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi nyatakan dalam sabdanya, haula'i itrati, mereka adalah keturunanku, mereka adalah anak cucuku, mereka adalah dzurriyyatku, khuliqa min tinati, mereka diciptakan oleh Allah dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, celaka bagi siapapun yang tidak percaya dengan kemuliaan mereka, celaka bagi siapapun yang mendustakan kemuliaan mereka, celaka bagi orang-orang yang kurang ajar dengan mereka. Man ahabbahum ahabbahallah, siapa yang cinta dengan dzurriyyat Nabi Muhammad, mereka juga akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah, dan siapa juga yang membenci keluarga baginda Nabi Muhammad, siapapun mereka, mereka juga akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini secara keseluruhan, mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan penuh cinta dengan keluarga baginda Nabi Muhammad, yang kecintaan kita akan muttasil kepada baginda Rasulullah, akan bersambung kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan dari para aparat pemerintah setempat, baik dari TNI-nya, dari Polri-nya, dari sipilnya, dari perangkat desanya, semua yang berkecimpung dalam perayaan kali ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah, terima kasih banyak kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Falah. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren kebanggaan Sayyiduna Muhammad, santri-santrinya, santriwan santriwatinya, semoga mereka jadi kebanggaan Rasulullah, jadi penerus perjuangan Rasulullah, dan menjadi orang yang istiqomah berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah, Al-Malikul Ahad, Al-Fardus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada hamba-hamba yang mengemis kepadanya, yang memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dicintainya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Kuasa, zat yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Ia katakan jadi maka semua akan terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan secara khusus dan istimewa kepada hadratir Rasul, imamuna, qudwatuna, sayyiduna Muhammad
Muhammad Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu titik yang menjadi sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang malam ini kita yakin Allah taala menghujani kita dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan karunia-Nya, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, yang insyaallah mudah-mudahan yang hadir ke tempat ini bawa hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang ke tempat ini punya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang ke tempat ini punya masalah-masalahnya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah, dunia ini dikutuk oleh Allah, dan semua yang ada di dalamnya dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, yang menyebut nama Allah, yang meninggikan asma'nya, yang mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alimun, dan para ulama yang istiqamah mengajarkan ilmu agama, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang senantiasa istiqamah meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muta'allimun, dan para santri, para pencari ilmu, para pelajar, mereka lah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang ringan langkah kakinya untuk menghadiri majlis-majlis yang semacam ini, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang mendekatkan kepada Allah, maka orang itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya kelak di yaumil qiyamah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini juga kita berkumpul di dalam kegiatan Muharram yang luar biasa. Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Min ashhurul hurum, daripada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fil Quran, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, saudara sekalian, di dalam firman-Nya yang agung, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satupun tangan yang mampu merubahnya. Sepintar apapun peneliti, secanggih apapun teknologi, tidak ada yang dapat menambah 1 bulan ataupun mengurangi 1 bulan. Karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan hanya ada 12 bulan yang berlaku. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, dalam hadisnya, 4 bulan agung, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram termasuk salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada bantuannya, memberikan penyelamatan kepada hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan dan diceritakan Nabi Allah Adam taubatnya diterima oleh Allah tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Nabi Adam membawa kesalahan memakan buah khuldi, dari surga diturunkan ke muka bumi, maka beliau sujud kepada Allah selama 100 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 350 tahun. Ketika sujud berlinang air mata, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun belum kunjung taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Allah Adam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, satu doa, yang dengan doa itu akhirnya diterima tobatnya Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa daripada doa tersebut? Doanya adalah Allahumma ghfirli bihaqqi Muhammadin ila ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, ampuni kesalahanku ya Rabb. Nabi Allah Adam bertawassul dengan Rasulullah sehingga tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bayangkan saudara-saudara sekalian, satu kesalahan,
Satu dosa ditebus dengan 100 tahun sujud, belum kunjung tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal Anda hitung berapa dosa yang kita miliki, saudara sekalian. Berapa banyak kesalahan yang kita perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Bila satu kesalahan harus ditebus dengan 100 tahun sujud kepada Allah, lalu berapa lama waktu yang harus kita butuhkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak waktu yang harus kita habiskan untuk terus sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun beruntung kita memiliki Sayyiduna Muhammad. Ya bakhta Nabi Rasulullah. Beruntung kami memiliki Rasulullah. Beruntung kami dijadikan bagian umatnya Rasulullah. Beruntung kami dijadikan orang-orang yang memiliki pemimpin sebagaimana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara, Nabi Allah Adam bertawassul dengan namanya Rasul, maka tobatnya diterima oleh Allah. Maka malam ini kita juga bertawassul dengan nama Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan dengan nama Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah, dosa-dosa kami kau ampuni ya Allah. Dosa orang tua kami kau ampuni ya Allah. Dosa ulama kami kau ampuni ya Allah. Dosa umat Nabi kau ampuni ya Allah. Dosa para pejabat kau ampuni ya Allah. Dosa para aparat kau ampuni ya Allah. Ya Rabb, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Lalu kemudian saudara, yang kedua, yaitu Nabi Allah Nuh ketika ditimpa banjir bandang yang menghabisi seluruh umat manusia, yang mana hanya orang-orang yang ikut di dalam perahunya Nabi Allah Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banjir bandang yang menyelimuti negeri, saudara sekalian, itu banjir berbulan-bulan. Nabi Allah Nuh di atas perahu diombang-ambingkan oleh air selama beberapa bulan, saudara sekalian. Surut itu air, hilang itu musibah, tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, saudara. Lalu kemudian yang berikutnya, Nabi Allah Yunus ketika terkurung di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam, yang mana 3 kegelapan dia rasakan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dalamnya samudra. 3 kegelapan menjadi satu dirasakan oleh Nabi Allah Yunus. Namun akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan, diselamatkan tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melawan kezaliman, ketika menghancuri daripada kemusyrikan, Nabi Allah Ibrahim akhirnya dilemparkan oleh Namrud di atas kobaran api yang begitu dahsyat besar, luar biasa. Berbulan-bulan itu api membakar Nabi Allah Ibrahim, namun Allah memerintahkan api untuk menjadi penyelamat Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin, jadilah kau sejuk dan menyelamatkan kepada hambaku Ibrahim. Maka sifat api yang mana panas berubah menjadi dingin. Kenapa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Reda itu api, keluar Nabi Ibrahim selamat tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, saudara. Luar biasa bagaimana Allah menyelamatkan kekasih-kekasihnya. Maka kita minta juga kepada Allah, ya Rabb, dengan kemuliaan Muharram, dengan keagungan Muharram, dengan kemuliaan Asyura tanggal 10 bulan Muharram, ya Rabb, selamatkan Indonesia dari musibah ya Allah. Selamatkan negeri kami dari musibah ya Allah. Selamatkan negeri kami dari kekacauan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, bijahin Nabil Karim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kelanjutan ayat tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kau menzalimi dirimu di dalam bulan-bulan tersebut. Jangan kau menyiksa dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Dari apa? Kau siksa dengan kemaksiatan yang kau lakukan. Maka tinggalkan hal itu, jauhi hal itu, jauhi kemungkaran, jauhi kemaksiatan, jauhkan itu semua. Semata-mata kau harus taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tagarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perhatikan saudara-saudara sekalian, berbagai macam musibah menimpa kita punya negeri, saudara sekalian. Bukan sekali dua kali, namun bertubi-tubi menghantam kita punya negeri yang kita cintai ini, saudara sekalian. Sehingga haruslah diingatkan ada di tempat ini akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa ma asabakum bimusibatin fabimat kasabat aydikum. Dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian, itu semua atas ulah tangan-tangan kalian sendiri. Tangan-tangan kita yang membuat musibah itu datang ke dalam negeri kita. Tangan kita yang membuat Allah murka kepada kita. Maka oleh sebab itu, tangan siapa yang membuat kemurkaan Allah tumpah, yang membuat musibah menghantam kita punya negeri? Tangan-tangan kemaksiatan, tangan-tangan kezaliman, tangan-tangan daripada mereka
orang-orang yang zalim terhadap daripada manusia yang lain, dan juga orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jadikan ini malam sebagai malam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubna ilallah bitaubatin nasuha, kami taubat kepadamu ya Rabb dengan sebenar-benarnya taubat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau menangis melihat ibu pertiwi terus dihantam dengan musibah silih berganti? Tidakkah kau menjerit ketika negeri yang kita cintai ini, warisan dari leluhur kita, yang mana diwarisi daripada darah dan air mata dari leluhur-leluhur kita, yang mana mereka berjuang mati-matian buat Indonesia, ketika ini terjadi kekacauan di mana-mana? Maka oleh sebab itu sekarang waktunya kita bersatu, jangan bercerai-berai, jangan buat malu leluhur kita. Sekarang waktunya kita bersatu, ayo kita bangun lagi Indonesia dengan baik. Umaroknya takdim dengan ulama, ulamanya perhatian dengan umarok, rakyatnya cinta terhadap umarok, rakyatnya cinta terhadap ulama, patuh terhadap ulama, sehingga ketika terjadi keharmonisan saudara sekalian, terjadi daripada kebersamaan, umaroknya bakti sama ulama, umaroknya cinta sama ulama, umaroknya taat sama ulama, umaroknya betul-betul cinta sama ulama, insya Allah negerinya bakal makmur saudara sekalian. Tapi kalau umaroknya jahat sama ulama, umaroknya zalim sama ulama, umaroknya zalim terhadap rakyat, maka jangan harap kau mendapatkan daripada keberkahan, dan jangan harap kau mendapatkan daripada kebahagiaan dan ketenangan di dalam negeri-negeri kalian. Ketika para ulama, ketika mereka para orang-orang pewaris-pewaris Rasulullah, mereka mulai dikriminalisasi dan lain sebagainya. Namun insya Allah mudah-mudahan hal itu akan sirna dari Indonesia, dan insya Allah Indonesia akan harmonis kembali saudara sekalian. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara, Indonesia ini ada, merdeka bisa kita rasakan itu atas perjuangan daripada kebersatuan kita, daripada kebersamaan kita. Semua rakyat bersatu, dikomandokan oleh para ulama, sehingga akhirnya leluhur kita bisa sukses mendapatkan kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari jasa para ulama, tidak terlepas dari jasa para santri, tidak terlepas dari jasa orang-orang yang cinta dengan negeri saudara sekalian, yang berjuang habis-habisan, berjuang mati-matian, jatuh bangun, keluar masuk hutan. Mereka backgroundnya adalah para ulama. Kita nggak boleh buta akan sejarah, kita tidak boleh bodoh akan sejarah. Kita rakyat Indonesia harus tahu betul daripada sejarah Indonesia. Merdeka kita bisa rasakan atas perjuangan siapa, atas kerja keras siapa, atas pengorbanan siapa. Ternyata sejarah mencatat dengan tinta emas saudara sekalian, dengan tinta keabadian. Apa kata sejarah saudara-saudara sekalian? Lihat berbagai macam para pejuang-pejuang kita, ternyata background mereka adalah seorang ulama-ulama yang hebat saudara. Jenderal Sudirman, seorang jenderal yang tangguh, seorang jenderal yang begitu hebat, seorang jenderal yang berjuang dengan tegar, dengan sabar, dengan begitu mantap saudara sekalian. Ternyata Jenderal Sudirman adalah sosok kiai ada dari Jogja saudara. Jenderal Sudirman kiai, Jenderal Sudirman muallim, Jenderal Sudirman adalah seorang pejuang saudara sekalian. Di Jogja, Jenderal Sudirman setiap hari mengajar anak-anak kecil untuk memperkenalkan huruf hijaiyah supaya bisa membaca kalam Allah Al-Quranul Karim. Pagi dan sore mengajarkan kaum bapak dan kaum ibu di dalam ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain dalam bidang agama saudara. Jenderal Sudirman adalah kiai besar dari Jogja saudara sekalian. Sehingga lihat bagaimana wasiat Jenderal Sudirman, bagaimana rahasia Jenderal Sudirman sehingga bisa meraih kemerdekaan. Beliau mengatakan, saya mendapatkan kemenangan atas perjuangan ini, mendapatkan keberhasilan atas perjuangan ini karena 3 jimat yang saya simpan dan saya amalkan. Yang pertama, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Ketika masuk waktu sholat, saya langsung mengerjakan sholat secara berjamaah. Itu jimatnya Jenderal Sudirman mendapatkan kesuksesan saudara. Yang kedua, aku tidak pernah batal wudhu. Kalau aku batal, aku langsung berwudhu lagi, nggak tunggu pengen sholat, nggak tunggu waktu sholat. Wudhu saya batal, saya langsung berwudhu. Sehingga saya punya asisten pribadi yang kerjaannya bawa kendi isinya air yang suci. Ketika saya batal, maka asisten akan mengeluarkan air tersebut, saya akan berwudhu. Yang ketiga, saya tidak pernah lepas dari zikir jalalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu saya kumandangkan, zikir itu saya lantunkan, zikir itu saya sebutkan semata-mata karena saya mengharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara, dengan 3 jimat ini menunjukkan bagaimana identitas Jenderal Sudirman. Tidaklah mungkin Jenderal Sudirman tahu akan hal ini kecuali Jenderal Sudirman adalah sosok kiai saudara sekalian. Kenapa?
Karena ketiga khasiat ini, ketiga poin penting ini semua tercatat di dalam kitab-kitab salaf kita, saudara. Jenderal Sudirman adalah sosok ulama, itu harus dicatat, saudara. Seorang jenderal yang tangguh, seorang panglima perang, ternyata ulama besar yang dimiliki oleh Indonesia, saudara. Yang kedua, Kapiten Patimura. Siapa dia? Dia adalah pejuang Indonesia, pahlawan Indonesia. Nama aslinya Kiai Haji Ahmad Lusi. Kiai Haji Ahmad Lusi dari Maluku, Indonesia bagian timur. Punya pesantren, saudara. Masuk seruan jihad, gak ngumpet di pesantren, saudara. Dia keluar sama santri-santrinya, berjuang mati-matian semata-mata menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, sampai Kapiten Patimura harus tewas di tiang gantungan, saudara. Ternyata Kapiten Patimura adalah sosok ulama besar yang dimiliki Indonesia, saudara. Namun ada beberapa pembohongan sejarah yang ada di buku-buku sejarah, di formal-formal, saudara. Tingkat SD, SMP, SMA, sampai daripada tingkat universitas, yang mana nama Kapiten Patimura dirubah, saudara sekalian. Dirubah menjadi Thomas Matulesi. Padahal sejarah mencatat masih disimpan ada di Maluku. Ternyata, saudara, nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi dari Maluku, Indonesia bagian timur, saudara. Alhamdulillah para ulama kita berjuang, saudara. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali, pemilik pondok pesantren At-Taqwa. Beliau berjuang bersama santri-santrinya keluar masuk hutan, saudara. Bahkan sampai perjuangan beliau rela jalan dari Bekasi, saudara. Bekasi ini dekat Jakarta. Jalan kaki sama santri-santrinya kemana? Ke Jogja, hanya untuk menemukan Jenderal Sudirman, saudara. Untuk menyusun perang, menyusun siasat, berjuang melawan para penjajah dan mengusir para penjajah. Luar biasa, saudara. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita. Kiai Haji Agus Salim, seorang kiai, saudara. Kiai Hasim Asy'ari, seorang kiai besar. Mereka pahlawan yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka bintang-bintang kejora yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka aset berharga yang dimiliki Indonesia. Kam min qaumin mata wa ma matat bakarimuhu. Berapa banyak orang-orang yang wafat, namun keberkahannya abadi sepanjang zaman. Beliau-beliau telah meninggal dunia sudah lama. Beliau-beliau telah wafat sudah lama, namun sampai detik ini namanya masih harum. Namun sampai detik ini perjuangannya masih diingat. Begitulah mereka orang-orang yang berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan cinta terhadap negerinya, saudara. Gak sampai di situ, saudara. Gak sampai di situ. Pejuang-pejuang kita juga yang berjuang buat Indonesia mati-matian tanpa pamrih siapa, maka juga Anda tidak bisa menafikan pejuang Indonesia juga banyak dari kalangan Ahlul Bait Nabiuna Muhammad, banyak dari kalangan Duriyat Sayyiduna Muhammad, banyak dari kalangan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lihat pengarang lagu 17 Agustus, pengarang lagu syukur dan penyelamat daripada bendera pusaka kita, saudara. Namanya Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahhar dari Semarang, saudara. Ketika rumah Soekarno dikepung oleh Belanda, Belanda mencari bendera merah putih untuk dimusnahkan, saudara, dan menangkap Soekarno. Ketika itu Soekarno menitipkan bendera merah putih, bendera sang saka kita, kepada Habib Husain, saudara. Habib Husain, Bapak Husain, saya titipkan bendera ini, jaga dengan sebaik-baiknya, jangan jatuh ke tangan para penjajah. Maka Habib Husain mengatakan, Pak Karno, saya akan jaga bendera ini walaupun jiwa raga saya sebagai taruhannya, saudara. Itulah Habib Husain. Lagunya masih kita kumandangkan setiap 17 Agustus. Itu lahir dari karya tangan para habaib Duriyat Sayyiduna Muhammad. Luar biasa, saudara. Bagaimana perjuangan dan jasa Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad. Gak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ. Lambang negara Garuda. Lambang negara Garuda. Dari mana lahirnya? Karya siapa itu? Karya Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Beliau yang merancang lambang Garuda. Sampai detik ini lambang itu masih dipakai. Saudara-saudara sekalian, lahir dari tangan keluarga baginda Nabiuna Muhammad. Kita disuruh pasang bendera merah putih 17 Agustus di depan rumah-rumah kita. Siapa yang nyuruh? Siapa yang menginstruksikan? Siapa yang memerintahkan? Sejarah mencatat, saudara, yang nyuruh, yang memerintahkan kita meninggikan bendera merah putih itu lahir dari fatwa keluarganya Rasulullah, Ahlul Bait Nabi Muhammad, Duriyat Sayyiduna Muhammad. Namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang yang memberikan fatwa ketika Soekarno telah membacakan teks proklamasi tepat pada hari Jumat, saudara. Setelah itu ada beberapa murid-murid Habib Ali Habsyi Kuitang. Habib Ali Habsyi ini gurunya Soekarno.
Soekarno sebelum membaca teks proklamasi, beliau itu datang ke ulama-ulama termasuk kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan terakhir kepada Habib Ali Habsyi. Tinggal di Kuitang 2 bulan, saudara. Soekarno belajar pakai sarung di tempat Habib Ali Habsyi, ngaji dan lain sebagainya itu di tempat Habib Ali Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi ini guru daripada Pak Karno, saudara. Tanya dan lain sebagainya, sharing musyawarah, begitu, saudara. Ini Soekarno ini mengajarkan kepada umarok sekarang, mengajarkan kepada pejabat sekarang, ada apa-apa libatkan ulama, ada apa-apa musyawarah sama ulama, jangan main langsung mengetok palu gitu saja, saudara. Libatkan para ulama, tanya dengan para ulama, musyawarah dengan mereka, sehingga insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari hasil keputusannya, saudara. Sehingga ketika murid-murid daripada Habib Ali Habsyi yang menyaksikan Pak Karno mendeklarasikan bahwasannya Indonesia telah merdeka, lapor kepada Habib Ali Habsyi, Habib, Indonesia telah merdeka. Pak Karno baru saja mendeklarasikan bahwasannya Indonesia telah merdeka. Maka Habib Ali Habsyi yang tepat ba'dal Jumat, setelah habis sholat Jumat, beliau mengatakan, mulai saat ini wajib bagi setiap rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya di depan rumah-rumah Anda, di depan rumah masyarakat. Wajib kita kibarkan bendera merah putih menunjukkan Indonesia telah merdeka, saudara. Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata mereka para habaib punya jasa besar di dalam perjuangan Indonesia, saudara. Mereka ikut turun, ikut terjun. Saya punya kakek Habib Salim Jindan mendengarkan fatwa ini, yang mana Habib Salim Jindan termasuk daripada murid daripada Habib Ali Al-Habsyi, dan juga Habib Salim Jindan termasuk gurunya Bung Karno, saudara. Habib Salim Jindan keluar dari rumah beliau mengenakan imamah berwarna merah, jubah berwarna putih, dan beliau mengatakan, masyarakat, sekarang kumpul dan kau pasang bendera merah putih di depan rumah-rumah Anda. Sekarang Indonesia telah merdeka. Begitulah peranan para ulama kita, saudara. Luar biasa, sungguh hebat. Bagaimana di saat itu para pejuang-pejuang kita, baik dari militernya, baik dari umaroknya, para ulamanya, rakyatnya bersatu, sehingga akhirnya Allah berikan kado dan hadiah daripada kemerdekaan dan keberhasilan, saudara. Bagaimana Indonesia memiliki jiwa-jiwa patriot yang tinggi, jiwa-jiwa perjuangan yang tinggi, sehingga mati 1 tumbuh 1000, saudara. Betul, mereka para pejuang kita telah tiada, mereka telah meninggal dunia. Daripada mereka pahlawan-pahlawan kita, daripada mereka semua telah wafat meninggal dunia. Daripada di Ponorogo yang nama aslinya adalah Abdul Hamid, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Hamid, seorang ulama besar di Ponorogo, berjuang buat Indonesia, pahlawan Indonesia. Di Ponorogo adalah jabatannya, karena beliau panglima besar, sehingga julukannya adalah di Ponorogo. Diambil dari 2 suku kata, pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Jawa, saudara. Tipo dari kalimat dafa ayat fau, artinya menolak, negoro artinya negara, artinya menolak negaranya akan penjajahan dan juga membentengi negaranya dari penjajahan. Begitulah di Ponorogo berjuang mati-matian buat Indonesia. Daripada Imam Bonjol yang nama aslinya adalah Muhammad Syahabuddin, keluarganya Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah dari kalangan bin Syahab, mereka telah meninggal dunia, mereka telah wafat. Namun yang namanya perjuangan ini belum mati, perjuangan ini belum berhenti, perjuangan ini belum selesai. Wajib kita jaga Indonesia, saudara sekalian. Wajib kita jaga Indonesia, apapun taruhannya. Indonesia harus tetap berdiri tegak, berdiri tegar, dan menjadi negara yang ditakuti di antara negara-negara yang lain, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mereka perjuangan para ulama kita. Wala tahsabanalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Allah nyatakan dalam firman-Nya, jangan sekali-kali kau berpikir orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka meninggal begitu saja. La, tidak, saudara sekalian. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka tetap hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Arwahnya Wali Songo, arwah di Ponorogo, arwah Imam Bonjol, arwah daripada Jenderal Sudirman, arwahnya Kapiten Patimura, arwah Cut Nyahdin, arwah pahlawan-pahlawan kita masih mengelilingi Indonesia, saudara. Masih memonitor Indonesia, masih menyaksikan Indonesia. Mereka nggak rela Indonesia dilecehkan, saudara. Mereka nggak rela Indonesia hancur, saudara. Maka oleh sebab itu, ayo teruskan perjuangan mereka. Jangan sia-siakan darah suci mereka yang telah tumpah buat Indonesia.
Ayo, amanah perjuangan telah sampai ada di atas pundak Anda. Tongkat estafet perjuangan telah sampai di tangan-tangan Anda. Mau tidak mau, siap tidak siap, mampu tidak mampu, suka tidak suka, bisa tidak bisa, teruskan perjuangan ini sampai tetes darah penghabisan, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan, Indonesia ini negeri pejuang, negeri pahlawan. Masih banyak pejuang-pejuang yang masih hidup. Mati satu tumbuh seribu. Ketika mereka para pejuang yang dahulu telah meninggal dunia, timbul pejuang-pejuang baru. Generasi terus-menerus akan terus ada melanjutkan perjuangan leluhur kita. Ketika mereka telah tiada, masih ada daripada pahlawan-pahlawan kita. Kita nggak bisa menafikan, saudara sekalian, salah satu pahlawan yang saat ini masih hidup, dan saya sebagai saksi perjuangannya, saya sebagai saksi daripada pengorbanannya, perjuangannya nyata dan terasa. Pahlawan kita yang masih hidup namanya adalah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, pejuang Indonesia, pahlawan Indonesia yang kita banggakan, saudara sekalian. Masya Allah, rindu sama Habib Rizik, rindu sama Habib Rizik, rindu sama Habib Rizik. Yakin beliau pejuang, yakin beliau pejuang, yakin beliau pejuang. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bung Tomo mengatakan, saudara, kalau tidak ada kalimat merdeka dan kalimat takbir, aku tidak tahu bagaimana cara membangkitkan semangat anak-anak muda, saudara. Ternyata dari zaman dulu diakui, kalimat takbir yang mengantarkan daripada perjuangan Indonesia sampai dalam puncak kesuksesan, saudara. Dengan kalimat takbir itulah Indonesia bisa merebut kemerdekaan, saudara sekalian. Dengan kalimat takbir itulah yang mengantarkan Indonesia dapat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, saudara. Maka oleh sebab itu saya katakan dari saat ini, jangan pernah tahan lisanmu di dalam bertakbir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahan lisanmu ketika menyuarakan takbir. Jangan pernah tahan lisanmu untuk menyuarakan takbir. Jangan tahan lisanmu untuk meninggikan takbir. Jangan tahan lisanmu untuk menggemakan takbir. Jangan tahan lisanmu untuk meninggikan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Luar biasa, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan orang FPI, saudara. Saya bukan termasuk keluarga besar FPI, saudara. Tapi saya cinta mati sama FPI, saudara. Kenapa? Karena betul-betul nyata dan terasa bahwasannya bagaimana perjuangan FPI buat Indonesia nyata dan terasa, saudara. Ketika tsunami ada di Aceh, saudara, FPI tumpah ke Aceh membantu daripada kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, saudara. Dari TNI membantu, dari polisinya membantu, dari Satpol PP-nya membantu, bahkan dari negara-negara lain membantu, saudara. Namun laskar FPI yang tidak diliput oleh media, yang tidak pernah kesentuh media, ternyata, saudara, sejarah mencatat, masih tercatat di dalam buku dan arsip FPI, saudara sekalian, dan juga di dalam arsip-arsip yang lain, saudara, bahwasannya ketika terjadi tsunami di Aceh yang menghabiskan berair ratusan ribu nyawa, ternyata, saudara sekalian, laskar FPI yang jumlahnya 1.300 orang dipimpin oleh Habib Rizik selama 6 bulan, saudara, ternyata berhasil mengevakuasi 100.000 mayat, saudara. Dan itu nggak diliput oleh media, saudara. Dan itu tidak tercium oleh media. Begitulah daripada sepak terjang FPI, saudara. Jadi kalau misalnya FPI dibubarkan, FPI nggak rugi, saudara. Kalau FPI dilarang dan lain sebagainya, FPI nggak rugi. Beban mereka enteng, saudara. Kenapa? Amanah telah terlepas. Namun yang rugi Indonesia, saudara. Yang rugi rakyat. Karena akhirnya apa? Kita kekurangan tenaga-tenaga yang lillah wa fillah untuk berjuang buat Indonesia, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu jangan termakan media. Kejadian di Jogja, kejadian gempa di mana-mana, Merapi di mana-mana, Puting Beliung dan lain sebagainya, Padang dan lain sebagainya, dari Sabang sampai Merauke, FPI tidak pernah absen di dalam membantu mengevakuasi, saudara. Membantu membangun rumah-rumah warga, membantu mereka semua, tidak pernah absen. FPI berjuang mati-matian, saudara sekalian. Luar biasa, dan tidak tersentuh oleh media, tidak tercium oleh media, dan tidak pernah diungkap oleh media, saudara. Kenapa? Karena FPI berjuang dari hati nurani, bukan untuk popularitas, bukan untuk sekedar pencitraan, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Indonesia punya FPI dan punya Habib Rizik, saudara. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah taala memberkahi FPI, saudara. Dan Allah taala memberkahi ormas-ormas Islam yang lain, saudara. Dan semoga Allah taala memberkahi Habib Rizik, menjaga Habib Rizik, melindungi Habib Rizik, dan insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan selamat, saudara. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin.
FPI gak punya musuh, saudara. FPI gak punya musuh. TNI bukan musuh FPI, tapi mitra FPI. Polisi bukan musuh FPI, tapi mitra FPI. Saudara-saudara sekalian, FPI tidak punya musuh. Musuh FPI hanya kemaksiatan dan kemungkaran, saudara. Itulah musuh FPI. Itulah musuh bebuyutan FPI, saudara. Kemaksiatan, kemungkaran, yang itu menjadi penyakit masyarakat, saudara. Artinya apa? Keberadaan FPI membantu perjuangan daripada bapak-bapak polisi dan juga TNI untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia, saudara sekalian. Maka insya Allah mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman lagi. Dan ingat, saya bukan orang FPI, saya bukan keluarga besar FPI, tapi saya ini menjadi saksi perjuangan FPI, saudara. Maka oleh sebab itu, di sini harus diluruskan juga bahwasannya insya Allah Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kepada seluruh penduduk daripada Indonesia dan rakyat Indonesia yang berjuang ikhlas buat Indonesia, siapapun mereka, apapun alma maternya, saudara, apapun ormasnya, apapun seragamnya. Ketika mereka rakyat Indonesia, mereka berjuang buat Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan akur, dalam keadaan rukun. Kita pengen bangun lagi Indonesia menjadi Indonesia yang tangguh di mata dunia, saudara. Kita pengen bangkitin lagi nih yang namanya macan Asia. Kita pengen bangkitin lagi nih Raja Wali supaya tinggi. Garuda harus terbang tinggi, tidak ada yang boleh menjatuhkannya, saudara. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sejarah Indonesia yang tidak boleh kita lupakan, yang harus kita ingat baik-baik. Artinya, saudara, ayo ciptakan keharmonisan. Kita harus bersinergi, saling bahu membahu, saling sokong menyokong, saling bergandengan tangan. Semuanya tidak ada yang boleh dipropaganda, tidak ada yang boleh dibenturkan satu sama lain. Kita bersaudara. Kalau kita tidak dipersaudarakan secara agama, kita dipersaudarakan secara negara, saudara. Artinya kita semua yang ada di Indonesia, apapun rasmu, sukumu, agamamu, kau Indonesia, aku Indonesia, kita semua adalah keluarga, saudara. Sampai sini paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Maka ciptakan keharmonisan dengan baik, saudara. Ciptakan daripada kenyamanan dan kebersamaan dengan baik, yang insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan buat Indonesia. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga harus saya sampaikan, saudara, pentingnya pondok-pondok pesantren, saudara. Pentingnya daripada menjadi seorang santri dan seorang ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama, saudara. Dekat sama ulama. Kalau pengen berkah yang dekat sama ulama. Nabi bilang, saudara-saudara sekalian, apa saya di zaman ala ummati, bakal datang satu zaman menimpa kepada umatku, yang mana umatku nanti akan jauh dari para ulama, benci sama ulama, gak demen hadir majlis taklim, gak demen hadir majlis-majlis ilmu, mereka akan jauh dari para ulama. Kemudian kalau sudah jauh apa? Allah kirim 3 macam musibah. Yang pertama, yarfa'ilul barakah min kasbim, Allah cabut berkah dari penghasilan mereka. Kerja banting tulang, kerja banting tulang, kerja di kantor iya, kerja sama orang iya, all shop iya, ojol iya, diborong semua pekerjaan. Utang numpuk, uang habis, saudara. Turun gaji, cuma numpang lewat di dompet, saudara. Habis gitu nggak kerasa, kenapa? Berkahnya dicabut sama Allah Ta'ala. Uang habis, utang belum habis. Nah itu tanda bahwasannya apa? Kita jauh sama ulama. Sekarang waktunya dekat sama ulama. Kemudian siksa yang kedua apa? Yursulullah sultanan zaliman. Allah kirim nanti pemimpin-pemimpin zalim, saudara. Dari berbagai macam aspek. Di rumah juga ada pemimpin, saudara. Bukan hanya di daerah desa, kampung dan lain sebagainya. Rumah kita juga punya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jauh dari ulama, suami bakal durhaka, suami bakal zalim, suami bakal bejat, saudara. Kamu jauh dari ulama, istri bakal bangkang. Kamu jauh dari ulama, anak-anak bakal kurang ajar, saudara. Itu sudah jelas. Nabi bilang, suami adalah pemimpin bagi anak dan istrinya. Istri adalah pemimpin ketika suaminya di luar rumah, memimpin daripada kehormatan suami dan anak-anaknya. Anak pun akan menjadi pemimpin ketika dia ada seorang diri dan dia ada di luar rumah. Mereka semua akan menjadi pemimpin, saudara. Jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, banyak kekacauan, berarti kita jauh dari ulama, saudara. Buru-buru dekat sama ulama, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak tobat juga, ada siksaan finishing terakhir di alam dunia, nanti dikubur ada lagi. Apa siksaan terakhir? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati nggak bawa iman, artinya mati dalam keadaan kafir, saudara. Na'udzubillahi min. Masya Allah, hati-hati, dampaknya besar. Jauh dari ulama. Ibu, jangan bangga punya anak sarjana, Bu. Jangan.
Oh, anak saya harus bisa jadi sarjana hukum, anak saya bisa jadi sarjana ekonomi. Berapa banyak tuh tukang bohong sarjana hukum, Bu? Berapa banyak koruptor sarjana ekonomi, Bu? Jangan bangga. Bangga kalau punya anak ustadz, bangga kalau punya anak bisa ngaji, bangga kalau punya anak bisa baca Quran, bangga kalau punya anak bisa tahajud. Itunya harus kau bangga. Pondasikan anakmu dalam pondasi pertama apa? Tentang ilmu agama. Tapi ingat, bukan berarti oh ya udah jangan jadi sarjana. Salah. Orang Islam harus pintar, saudara. Orang Muslim harus pintar, harus bisa jadi sarjana hukum, sarjana ekonomi, harus ada dari kalangan orang Islam. Tapi ingat, jangan tinggalin ilmu agama. Didik buat mengenal daripada adab, akhlak. Didik untuk mengenal Rasulullah. Dekatkan sama ulama. Jangan jauhin dari ulama. Jangan batasin dia mencari ilmu agama Allah, jangan. Dukung dia, support dia untuk bisa dekat dengan para ulama. Ketika dia punya imannya kuat, ilmu agamanya mantap, dia jadi sarjana hukum, dia jadi lawyer, dia jadi pengacara, jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mantan santri, dia pernah jadi santri, dia pernah jadi penuntut ilmu agama Allah, dia punya iman kuat, dia jadi sarjana ekonomi, dia nggak bakal korupsi, saudara. Pondasi pertama harus pondasi keagamaan. Tanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu menjauhkan anak-anak ibu dari para ulama, ibu jauhkan dari ilmu agama, ibu jauhkan dari majelis taklim, hati-hati Bu, hati-hati. Sekarang ini kemungkaran di mana-mana. Kehancuran di mana-mana. Kebejatan dan kejahatan di mana-mana. Kriminalitas terus meningkat di mana-mana, saudara. Baik, saya akan sebutkan beberapa kasus yang ada di Indonesia. Ibu dengarkan baik-baik, bapak dengarkan baik-baik. Hati-hati, ini kasus bahaya. Kejadian di Malang, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai hangus terbakar, saudara. Tahu gara-gara apa, Bu? Sepele. Gara-gara anaknya minta uang 10.000 nggak diberikan, nggak dikasih. Uang untuk apa? Buat beli miras oplosan. Artinya nyawa seorang ibu tidak lebih berharga dari uang 10.000, saudara. Baik, kurang puas. Baik, saya kasih tahu lagi kasus yang berikutnya. Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Goa. Seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Tahu gara-gara apa? Karena tidak diberikan izin buat pesta miras bersama kawan-kawannya, saudara. Kurang puas juga. Baik, di daerah Bekasi, Jawa Barat, seorang anak menggorok leher bapaknya sampai mati. Tahu gara-gara apa? Karena bapaknya tidur ngorok, saudara. Ustaz, tidurnya jangan ngorok, Ustaz. Hati-hati, udah ada kasusnya ini. Anak gorok bapaknya gara-gara ngorok. Hati-hati yang tidur ngorok sekarang, hati-hati. Ya, baik-baik. Itu pisau pinggirin dulu. Khawatir. Itu ngorok yang terakhir nanti, saudara. Ya, ini kasus benar loh. Ini kasus nyata. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya. Tahu gara-gara apa? Karena tidak diberikan uang buat beli HP baru. Baik, saudara. Di Kerawang, seorang anak SMA ngatain bapak sama ibunya apaan? Anjing dan babi, saudara. Bapaknya sudah tidak memiliki yang namanya kehormatan lagi. Ibunya sudah dikatakan binatang. Tahu gara-gara apa? Karena minta uang 5.000 nggak dikasih. Karena apa? Ibunya ini kudu cuci, gak punya duit, maksa itu anak. Akhirnya sang anak kurang ajar sama orang tuanya. Orang tuanya dikatain binatang, saudara. Baik, kebejatan apa lagi? Nah, ini benar ulama kita mengatakan apa? Laulal ulama fannas kal bahaim. Kalau nggak karena ulama, nggak karena ilmu agama, nggak karena majelis taklim, manusia udah kayak binatang, saudara. Bahkan lebih parah dari binatang, lebih zalim dari binatang. Nggak percaya? Baik, saya kasih tahu lagi kasus ini, saudara. Anak kecil, seorang anak bernama Yuyun, wanita yang masih usia 10 tahun, saudara. Yuyun diperkosa oleh 14 anak remaja yang masih duduk di bangku SMP. Diperkosa bergantian oleh 14 anak remaja. 8 anak pertama Yuyun masih bernafas, 6 anak terakhir Yuyun sudah menjadi mayat. Artinya 6 anak SMP memperkosa mayat, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Kira-kira bahaya nggak nih, saudara? Bahaya nggak? Bahaya nggak? Bu, bahaya nggak, Bu? Bahaya nggak? Kira-kira ibu rela gak anaknya jadi tersangka? Rela gak anaknya jadi korban?
Kalau nggak ngebunuh ya dibunuh, saudara. Kan bahaya. Dan lihat, kebanyakan rata-rata kasus ini semuanya apa? Semuanya gara-gara miras. Hati-hati. Yuyun yang diperkosa oleh 14 anak SMP, itu 14 anak SMP lagi mendem semua, saudara. Lagi mabok semua itu. Itu anak SMP itu lagi mabok, lagi pesta miras. Yuyun lewat, akhirnya disegrep, saudara. Dibawa ke belakang bangunan tua, dieksekusi di sana. Innalillahi wa inna ilaihi. Kurang puas dengan kasus ini, baik. Seorang karyawati bernama Indah di daerah Tangerang, saudara. Kos seorang diri. Dia kerja, saudara. Dia kos di daerah Tangerang. Ada 3 pria tidak saling kenal. Ini sempat masuk TV, saudara. 3 pria tidak saling kenal. 3-tiganya demen sama Indah, tapi Indah nggak demen sama dia. Kemudian apa yang terjadi? Ketiga orang ini datang ke kos-kosan Indah secara serempak, namun tidak janjian. 3-tiganya datang, kebetulan datang barengan. Kemudian akhirnya saling cerita satu sama lain. Mereka semua suka sama Indah, tapi Indah nolak, saudara. Lalu kemudian akhirnya bertiga ini menyusun rencana pemerkosaan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Indah diperkosa oleh 3 orang remaja ini, saudara. Dan yang paling tragis, setelah diperkosa, leher Indah dicangkul sampai hampir putus. Dan gak sampai di situ, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya, saudara. Kira-kira kejam gak deh, saudara? Kejam gak? Kejam gak? Innalillahi wa inna ilaihi. Dan 3 orang ini dalam keadaan mabuk, saudara. Lihat, pemerkosaan gara-gara miras, pembunuhan gara-gara miras, perzinahan gara-gara miras, hilang akal sehat gara-gara miras, kurang ajar sama ibu gara-gara miras, kurang ajar sama bapak gara-gara miras, saudara. Dan miras adalah penyakit masyarakat. Beb, itu jauh di Malang, Beb, itu jauh di Sulawesi. Bangka juga punya miras, saudara. Nah iya, kalau nggak percaya, ada dari Bapak TNI, ada dari Bapak Polisi, ada dari Satpol PP. Silakan tanya sama beliau-beliau, bagaimana miras yang berkembang ada di Bangka. Ini penyakit masyarakat. Aparat juga sedang bingung bagaimana cara memberantas miras. Mereka nggak sanggup seorang diri. Bantu rakyat, bantu bersama-sama berantas miras. Kenapa? Dampaknya anak keturunan kamu. Jangan sampai nanti anak ibu diperkosa di pinggir jalan, Bu. Kemudian badannya dicacak-cacak di pinggir jalan, saudara. Jangan sampai nanti putra ibu, putra bapak menjadi tersangka, ternyata menjadi seorang pembunuh dan juga pemerkosa, saudara. Hati-hati. Ayo, sekarang waktunya rakyat merapat dengan aparat, berantas miras yang ada di mana-mana. Kemudian setelah berantas miras, nggak cukup sampai situ caranya, saudara. Nggak cukup sampai situ buat menjaga kita punya anak-anak. Gimana? Deketin sama ulama, deketin sama pondok, deketin sama majelis. Nanti itu anak hatinya diisi dengan agama Allah Ta'ala, diisi dengan takut kepada Allah, diisi dengan iman, diisi dengan taqwa, diisi dengan khauf, kemudian diisi dengan adab, dengan akhlak dan lain sebagainya, diisi dengan ahkamul syariah, hukum-hukum syariat. Takut, akhirnya bentengnya kuat, saudara. Masya Allah, hati-hati, hati-hati. Ini bukan dongeng, bukan. Ini bukan dongeng, ini kejadian nyata real terjadi di Indonesia, saudara. Kejadiannya nggak lama kejadiannya, saudara. Kejadiannya itu paling lama sekitar 4-5 tahun yang lalu, saudara. Namun rata-rata kejadian yang saya sebutkan, saudara, itu kejadian nggak lebih dari 2 tahun yang lalu. Jadi artinya ini kejadian baru semua. Nggak sampai di situ bagaimana kebejatan-kebejatan yang ada, saudara. Masya Allah, di Bali sapi diperkosa sampai hamil, saudara. Di Brebes, Entok, tahu Entok? Entok itu saudaranya Bebek, adiknya Soang, kakaknya Bebek. Apa orang sini bilang? Hah? Sama Entok juga? Ya Serati apa itulah, terserah. Ya, Serati, Entok, tahu Entok gak? Nah itu sudah, itu diperkosa sampai bertelur. Masya Allah. Nah inilah efek jomblo lama begini nih. Hati-hati, hati-hati. Ya, makanya kalau sudah cukup umur, sudah cukup ilmu, sudah cukup dana, buru-buru nikah. Takut sapi lewat tahu-tahu bunting aja, kambing lewat bunting aja, kucing lewat bunting aja. Nah ini bahaya. Ya, jomblo itu bahaya. Ya hati-hati. Punya dana buruan nikah, jangan jomblo lama-lama belumut nanti. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kasus-kasus ini hanya beberapa kasus saja.
Bapak TNI, Bapak Polri lebih paham lagi berapa banyak kasus-kasus yang lebih dahsyat dari itu, saudara. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, durasi. Namun saudara dimuliakan oleh Allah, cukup kasus yang saya sebutkan menjadi salah satu rem yang pakem dalam diri Anda untuk supaya bisa menjaga keluarga besar Anda, saudara. Maka oleh sebab itu, apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada pemerintahan wilayah Bangka yang sudah memiliki yang namanya satu gebrakan baru, membuat perayaan hari jadi digabungkan dengan pondok-pondok pesantren, digabungkan dengan acara-acara kegiatan keagamaan yang semacam ini. Nah, inilah salah satu daripada upaya untuk supaya umat hatinya kuat dengan iman dan takwa, saudara. Sehingga mudah-mudahan dari pemerintahan Bangka Belitung insyaallah bisa menjadi inspirasi untuk secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedepannya akan meriah lagi, kedepannya akan lebih berkah lagi, kedepannya akan lebih besar lagi. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa kita lestarikan sampai anak keturunan kita sampai yaumul qiyamah. Insyaallah, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan kita saat ini. Maka dari poin pentingnya, saudara, pertama, jangan pernah melupakan sejarah, jangan pernah meragukan bagaimana kecintaan dzurriyyat Nabi dengan Indonesia. Jangan pernah kau ragukan dan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami dengan NKRI. Gak usah dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena semua telah terbukti. Yang kedua, jangan pernah tinggalin pesantren dan ilmu agama. Jangan tinggalin ulama dan majelis-majelis ilmu. Jangan tinggalin kalau kau pengen hidup berkah dunia sampai akhirat. Yang ketiga, ciptakan keharmonisan, baik dari aparatnya, dari pemerintahannya, dari umaranya dan ulamanya serta rakyatnya. Ciptakan keharmonisan buat menjaga Indonesia secara utuh dan kebersamaan, saudara. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Allah angkat bala dan musibah dari Indonesia. Allah jaga Indonesia dengan sebaik-baik penjagaan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya pengen tanya sama orang Bangka, bisa sholawatan nggak? Bisa sholawatan nggak? Bisa ngeluarin suara? Mau ngeluarin suara? Betul, betul. Baik, kita munajat kepada Allah dengan sholawat badar. Yang pertama untuk rindu kita kepada Habib Rizik, mudah-mudahan bisa kembali. Yang kedua untuk supaya kita tawasul dengan ahli badar. Para ulama kita mengatakan siapa orang yang tawasul dengan para syuhada di badar, apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga saya minta tolong nih, kira-kira boleh nggak diminta tolong nih? Minta tolong boleh nggak? Boleh nggak? Saya punya pesantren di Bekasi. Pesantren saya di Bekasi alhamdulillah sudah ada 48 santri, yang mana keseluruhannya mau kaya mau miskin, mau yatim mau tidak yatim, semua gratis, saudara, gak dipungut biaya. Pondok saya tidak dipungut biaya sama sekali, ya, gratis total. Dan juga makan 3 kali sehari kami berikan. Bangunan baru kami persediakan dan persiapkan semata-mata untuk supaya membibit generasi selanjutnya untuk bisa menjadi generasi yang betul-betul dibanggakan oleh Allah dan Rasul. Dan kami gak punya donatur kami cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa artinya, saudara? Kadang-kadang dari hadiah-hadiah orang memberikan ke saya, dari ceramah dan sebagainya, itu buat santri, itu buat makan mereka, buat daripada bayar listrik dan lain sebagainya. Sehingga saya minta izin sama panitia. Memang biasanya kami begitu, kadang-kadang kami sholawatan, kami juga galang dana. Yang pengen nyumbang buat pesantren, buat makan anak-anak santri yang ada di Bekasi, itu kita buka kesempatan. Kita nggak bisa jadi santri, minimal kita bisa jadi orang yang dukung santri, saudara. Sehingga insyaallah hidup kita dunia sampai akhirat disukseskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan catat baik-baik, uang yang Anda keluarkan 2.000, 5.000, 10.000 buat membantu pesantren-pesantren model kayak begini, membantu santri-santri, nggak buat Anda miskin, tapi buat Anda kaya. Kenapa? Karena uang itu akan jadi umpan nanti. Akan jadi umpan yang akan apa? Yang akan memberikan kepada kalian kembaliannya dari Allah Ta'ala, dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Nggak buat Anda rugi, nggak buat Anda miskin, saudara. Tapi ingat juga, yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang, tapi orang yang punya kemauan yang dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Banyak orang kaya kalau melihat ada anak muda bawa proposal pesantren, bawa proposal maulid, bawa proposal muharram, itu orang-orang kaya bisa jadi belaga miskin, saudara. Orang kaya bisa demam mendadak. Waduh, bawa proposal lagi nih bocah. Begitu kata dia. Kenapa? Takut sama nyumbang. Padahal harta kan dibawa mati, saudara. Harta yang dibawa mati, harta yang infakkan.
maka insya Allah mudah-mudahan kita dapat daripada berkahnya. Maka oleh sebab itu saya ingatkan, yang bisa nyumbang bukan orang yang bawa duit, tapi orang yang punya kemauan yang dipilih sama Allah. Kau mendapat pilihan dari Allah, kau betul dipilih oleh Allah, pasti kau bisa nyumbang walaupun dengan 500 rupiah. Nah itu tanda kau mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta izin juga kepada panitia kita selawatan, kita galang dana juga saya minta izin juga kepada kawan-kawan dari panitia, mungkin bisa juga pakai kardus atau apa untuk menggalang dan lain sebagainya sembari kita selawatan, dibantu juga dengan kawan-kawan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang diberikan Allah Ta'ala kasih barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bisa selawatan? Mau ngeluarin suara? Betul? Betul? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Semua lebih kompak lagi, keluarkan suaranya. Salatullah. Sembari panitia membantu dengan sorban atau dengan dus aqua. Salatullah ala yasin. Lebih kompak lagi semuanya. Salatullah salamullah. Tim hadrah bisa membantu memainkan hadrahnya. Ala yasin. Semua angkat tangannya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Allah ala yasin habibillah.